I think he lost a little bit the motivation to play at a high level, but Gareth is considered a legend here because Gareth scored in 2014, the final, scored in 2 goals against Liverpool. He scored a huge amount of goal here in finals. He's considered a legend for us. It was one of the best players that I trained. Dalam sejarah Real Madrid selama setidaknya 10 tahun terakhir, nama yang kerap dibahas sebagai pahlawan tak tertandingi dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Masih ada pula Luka Modric, Toni Kroos, sampai barangkali Karim Benzema. Padahal ada satu nama yang belakangan kerap mendapat cemooh meski telah buktikan kualitas sebagai pemain jempolan. Adalah Gareth Bale. Pemain tercepat dengan harga 1 triliun rupiah kerap disingkirkan karena kebiasaannya yang seperti tidak menyukai permainan sepak bola. Bale memang demikian, dia lebih hobi bermain golf hingga kerap melupakan kewajiban sebagai pesepak bola. Akan tetapi, sekali lagi, Bale adalah nama yang sama sekali tidak boleh disingkirkan. Talentanya sangat luar biasa. Malahan dia telah mencatat rekor yang terbilang sulit dipecahkan. Gareth Bale memulai karir profesionalnya di Southampton. Dia tampil sangat brilian sebagai pemain yang berposisi di sisi kiri lapangan. Bermain di belakang, Bale yang punya kecepatan mengagumkan kerap merepotkan lini pertahanan lawan. Bermodal kecepatan dan kemampuan bertahan sekaligus menyerang yang sama baiknya, Bale lantas diminati sejumlah klub di Inggris, tak terkecuali Tottenham Hotspur yang pada tahun 2007 akhirnya berani menebus jasa sang pemain senilai 10 juta pound sterling. Dengan kemampuan khususnya, Gareth Bale mengalami masa peralihan karir yang sangat menarik. Setelah sempat berposisi sebagai bek kiri, Bale kemudian mengalami perubahan posisi. Mungkin perubahan posisi yang paling dramatis dalam sejarah sepak bola dipegang oleh Gareth Bale. Bale tiba-tiba berubah dari bek kiri yang kompeten menjadi penyerang yang mematikan saat masih berseragam Tottenham Hotspur. Perubahan Bale tersebut terjadi pada era kepemimpinan Harry Redknapp di White Hart Lane. Sang pelatih menggeser Bale ke posisi sayap kiri dan kecepatan larinya saat menghadapi Inter Milan menjadi salah satu momen yang tidak bisa dilupakan. Ya, Bale pernah mencuri perhatian penikmat Liga Champions pada laga melawan Inter Milan. Inter Milan sukses unggul 4-0 pada babak pertama lewat aksi dari Javier Zanetti, Samuel Eto'o, dan Dejan Stankovic. Babak pertama pun seakan sangat gampang bagi Inter Milan yang kala itu di bawah asuhan Rafael Benitez. Lalu pada babak kedua, Gareth Bale yang saat itu baru berusia 21 tahun mulai menunjukkan bakat besarnya. Lewat kemampuannya dalam akselerasi dan akurasi dan kekuatan tendangan, Bale sukses mencetak 3 gol ke gawang Julio Cesar pada menit ke-52 dan 2 gol lainnya dicetak pada saat injury time. Sontak saja, pendukung Inter Milan terkejut melihat skor berubah menjadi 4-3 dalam waktu yang cukup cepat. Sayangnya, Tottenham Hotspur kurang beruntung karena akhirnya Inter Milan mampu mempertahankan kemenangan karena masih unggul 1 gol. Kendati demikian, kembali lagi, aksi dari Gareth Bale menunjukkan bahwa pemain tersebut pantas untuk diawasi oleh klub-klub besar Eropa. Dia benar-benar jadi idola baru. Bale telah memaksa media di seluruh dunia untuk terus memberitakan namanya. Pada akhirnya, Bale yang namanya terus muncul di berbagai laman media membuat klub sebesar Real Madrid tak ketinggalan untuk memberinya tawaran besar. Benar saja, Real Madrid memboyongnya 2 tahun setelah momen ikonik itu dengan status sebagai pemain termahal di dunia. Pesona Gareth Bale benar-benar membuat Real Madrid tertarik. Setelah dilakukan berbagai penjajakan, tepat pada 1 September 2013, Real Madrid resmi mendapatkan Gareth Bale dari Tottenham Hotspur dengan durasi kontrak 6 tahun. Los Blancos sendiri terpikat dengan penampilan Bale selama memperkuat Spurs pada 2012-2013.
Di musim tersebut, Bale berhasil mencatatkan 44 pertandingan di seluruh kompetisi dengan torehan 26 gol dan 15 assist. Perlu diketahui pula, bila minat yang ditunjukkan Real Madrid tak lepas dari peran Jose Mourinho yang sayangnya telah digantikan Carlo Ancelotti sejak musim panas 2013. Musim lalu, aku meminta Real Madrid untuk mendatangkan Bale, tapi hal itu sulit dilakukan. Aku melihat kalau Bale merupakan pemain yang fantastis dan cocok jika bermain dengan Madrid. Dia pemain yang dinamis dan taktis. Dia juga bisa masuk ke dalam kotak penalti lawan, kata Mourinho pada 2013. Untuk mendatangkan Gareth Bale seorang diri ke Estadio Santiago Bernabeu, Real Madrid harus merogoh kocek senilai 91 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Harga tersebut juga sekaligus membuat Bale memecahkan rekor transfer termahal di dunia yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo pada 2009. Bale merasa bahwa bergabung dengan Real Madrid adalah sebuah mimpi. Mimpi untuk bermain dengan rekan-rekan tim yang hebat dan mimpi untuk meraih banyak piala bergengsi. Dan benar, meski kerap dilanda cedera, perjalanan Gareth Bale di Real Madrid dipenuhi dengan tahun-tahun bergelimang trofi. Memiliki kualitas jempolan menjadi keuntungan yang sangat besar buat Gareth Bale untuk langsung nyetel dengan permainan Real Madrid. Saat itu, Los Merengues langsung mematenkan posisi Gareth Bale sebagai pemain sayap kanan. Pemain berkebangsaan Wales itu dengan cepat menjadi bagian penting di skuad Real Madrid. Kecepatan, daya ledak, dan tendangan geledeknya telah membuat publik Santiago Bernabeu terkagum. Namun perlu diketahui bahwa awalnya Bale harus absen di pertandingan pertama La Liga karena mengalami masalah cedera kaki. Apes, performanya berjalan buruk. Meski mencetak 1 gol, Bale cuma bisa membawa Madrid bermain imbang dengan skor 2-2. Seusai laga, dia yang didatangkan sebagai pemain termahal dunia pun jadi sasaran kritik, tak hanya dari para penggemar sendiri, namun juga media. Seperti diceritakan situs Gol, jurnalis Spanyol yang begitu dihormati, Santiago Segurola, menulis di Marca. Bale tidak tahu cara bermain sepak bola. Dia hanya tahu cara berlari. Meski mendapat kata-kata yang begitu menusuk, Bale tidak larut dalam kesedihan. Dia yang memang sudah terbentuk jadi seorang bintang besar terus melaju dengan kecepatan yang menakutkan. Kebangkitan Gareth Bale seperti terjadi di laga melawan Sevilla. Ketika itu, dia mencetak 2 gol dan 2 assist untuk membawa Los Galacticos menang dengan skor telak 7-3. Dari pertandingan tersebut, media mulai memperkenalkan kepada dunia tentang trio legendaris yang terbentuk di Real Madrid. Adalah BBC yang berisikan nama Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Sebab pada ajang pembantaian melawan Sevilla, selain Bale yang mencetak 2 gol, Cristiano Ronaldo juga mengukir namanya di papan skor sebanyak 3 kali dan dilengkapi dengan aksi gemilang Benzema yang mencetak brace. Hari demi hari permainan Gareth Bale kian memuaskan bos Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ketika kompetisi memasuki tahun 2014, Bale sukses melakukan gebrakan di kompetisi Liga Champions Eropa. Di pertandingan melawan Schalke, Bale mencetak 2 gol dan 1 assist di laga pertama dan mencetak 2 assist di laga kedua. Berkat kegemilangan pria asal Wales itu, Madrid bisa menang dengan skor agregat 9-2. Sebulan setelah tampil gemilang di kompetisi Liga Champions Eropa, Bale kembali tunjukkan kelasnya sebagai pemain termahal dunia. Kali ini, dia yang sukses membawa Los Merengues tampil di partai final Copa del Rey bermain spektakuler di partai final melawan Barca. Pada 16 April 2014 di Estadio Mestalla, Bale menciptakan sebuah mahakarya yang tidak akan dilupakan oleh semua. Saat itu, pertandingan hanya tinggal menyisakan 5 menit lagi dan kedudukan imbang 1-1. Beruntung, Real Madrid berhasil mencetak gol kemenangan yang diciptakan oleh Bale. Ex-penggawa Southampton itu melakukan soloran dari sisi kiri penyerangan timnya.
Bek Barcelona, Marc Bartra, mencoba untuk menghentikan Bale dengan melakukan body charge. Bale sempat terdorong oleh charge Bartra dan mesti terpental keluar lapangan. Namun, ia mampu menjaga keseimbangannya. Yang terjadi selanjutnya adalah bencana bagi Bartra. Gareth Bale sukses melaju. Berbekal kecepatannya yang luar biasa, ia meninggalkan Bartra yang hanya bisa mengejarnya sambil kepayahan. Memasuki kotak penalti Barcelona, Bale lalu menyisir ke tengah sembari membalas body charge Bartra. Sentuhannya yang sempurna membuat kiper Barcelona saat itu, Jose Manuel Pinto, ragu untuk menerjang keluar. Bale kemudian melakukan sontekan dan bola melaju melalui sela-sela kaki Pinto. Gol itu pun selalu diingat oleh Bale sebagai salah satu yang terbaik dalam karirnya. Aku pikir salah satu gol terbaik saya adalah di final Copa del Rey 2014. Aku hanya berpikir untuk mencapai gawang. Beruntung gol itu menjadi penentu kemenangan bagi kami, ucap Bale. Sementara di sisi yang berbeda, momen gagal menghentikan Bale membuat Marc Bartra masih merasa trauma. Dia masih belum melupakan teror yang diberikan Bale kepadanya. Aku berubah dari pahlawan menjadi seorang pesakitan hanya dalam 15 menit. Aku mencetak gol perdanaku buat Barcelona sebelumnya. Dan aku berpikir ini adalah laga terbaikku. Namun menghentikan Bale benar-benar sulit. Ia sangat cepat. Itu benar-benar sulit dipercaya. Setelah Bale melakukan itu, aku sampai berpikir karirku akan selesai. Pungkas Marc Bartra. Setelah mendapatkan trofi Copa del Rey dengan cara yang sangat mengesankan, Gareth Bale juga sekaligus menjadi pahlawan di kompetisi Liga Champions Eropa. Di musim pertamanya itu, Bale berhasil membawa El Real melaju hingga ke partai final. Menariknya, Real Madrid berhadapan dengan rival sekota, yakni Atletico Madrid yang memang sedang dalam performa brilian. Di laga tersebut, Real Madrid harus mengalami fase keringat dingin sampai akhirnya Sergio Ramos berhasil mencetak gol di detik-detik akhir pertandingan untuk memaksa juara ditentukan lewat babak tambahan. Gareth Bale yang merasakan betul manfaat dari gol yang dicetak Sergio Ramos di detik-detik akhir pertandingan melawan Atletico sukses mendobrak semangat juang para pemain lainnya. Bale mencetak gol pada menit ke-110 dan membuat kedudukan jadi 2-1. Setelah itu, mental para pemain Atletico Madrid seolah lenyap. Diego Simeone bingung dengan apa yang harus dilakukan. Maka gelontoran 2 gol lainnya yang dicetak Marcelo dan Ronaldo tak terhindarkan. Menutup musim pertamanya dengan meraih mimpi memenangi gelar Liga Champions Eropa, Bale terus lanjutkan tren menggelegar. 2 tahun setelah gelar ke-10 yang didapat Real Madrid, dia kembali membantu tim memenangi gelar ke-11 yang mana Atletico kembali menjadi lawan di partai final. Bale menjadi salah satu penendang penalti setelah laga berakhir imbang 1-1 hingga 120 menit lamanya. Dia yang sukses melakukan tugasnya dengan baik pun turut jadi pahlawan kemenangan El Real. Pada musim berikutnya atau ketika Real Madrid sukses memenangi partai final Liga Champions Eropa di tanah kelahirannya, Cardiff, Bale memang tidak menjadi starter. Sebagaimana diketahui, musim 2016-2017 memang kurang ramah bagi Bale, sebab dia sering sekali dilanda cedera. Selain itu, Isco juga muncul sebagai pemain yang tampil sangat baik dan juga Marco Asensio keluar sebagai salah satu pemuda paling menjanjikan bagi klub. Namun meski tidak tampil sebagai starter di final, Bale tetap membantu tim meraih kemenangan dengan skor telak 4-1 atas Juventus. Semusim berselang, Real Madrid ternyata masih memegang kendali sebagai tim yang menguasai Eropa. Mereka mampu menangani perlawanan Liverpool di partai puncak. Menariknya, Bale memang kembali tidak dimainkan sebagai starter oleh manajer Zinedine Zidane. Namun, dia justru keluar sebagai pemain terbaik laga. Pertandingan melawan Liverpool berjalan begitu ketat. Madrid baru bisa mencuri gol lewat Karim Benzema melalui blunder yang dilakukan kiper lawan. Tak butuh waktu lama, Liverpool membalas pada menit ke-55 lewat aksi Sadio Mane. Merasa lini depan perlu digenjot, Zidane akhirnya memasukkan Bale pada menit ke-61 untuk menggantikan Isco. Hasilnya, Bale mampu memberi perubahan yang signifikan. 3 menit setelah memasuki lapangan, Bale langsung membuat Madrid unggul 2-1 di menit ke-64 lewat gol cantiknya.
Pada menit ke-83, Bale mencetak gol keduanya guna membuat Madrid unggul 3-1. Gol itu dicetak Bale lewat tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti yang gagal ditangkap sempurna oleh kiper Loris Karius. Skor 3-1 lantas memastikan Madrid menjuarai Liga Champions untuk 3 musim berturut-turut. Menurut Opta, Bale merupakan pemain pertama yang masuk sebagai pengganti dan mencetak 2 gol di sebuah final Liga Champions. Catatan apik ini pun berubah penghargaan sebagai Man of the Match dalam final Liga Champions musim tersebut. Lebih dari itu, Bale merasa senang bisa mencetak gol spektakuler di laga sekelas final Liga Champions Eropa. Mencetak gol seperti itu di panggung terbesar sepak bola dunia seperti mimpi yang jadi kenyataan. Gareth Bale harus diakui muncul sebagai pemain berprestasi yang akrab dengan cedera. Sejak musim 2015-2016, Bale mulai kerap dirundung cedera dan harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di luar rangkaian cedera itu timbul beberapa spekulasi liar tentang penurunan performa Bale bersama Real Madrid. Salah satu yang mencuat ke permukaan adalah hubungannya yang kurang baik dengan Zinedine Zidane. Menurut beberapa sumber, sejak periode pertamanya sebagai pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane telah menunjukkan gestur kurang sreg dengan gaya bermain Gareth Bale. Pria berdarah Aljazair itu menilai bahwa Bale terlalu egois dan kurang cerdas dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Zidane kemudian membandingkan Bale dengan Ronaldo yang dianggap lebih cerdas dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun. Selain gaya bermain, Zidane juga kurang sreg dengan kebugaran Gareth Bale. Menurutnya, bisa tersedia dengan kondisi fit setiap pekan adalah nilai plus. Zidane tak memungkiri Bale punya skill olah bola yang hampir menyamai Ronaldo. Tapi jika harus dibekap cedera, agaknya percuma. Merasa bahwa Bale tidak bisa terus diandalkan, Zidane sempat berganti identitas bermain Madrid dari yang awalnya 4-3-3 menjadi 4-4-2 Diamond dengan mengandalkan Isco Alarcón sebagai mesin penggerak di lini tengah. Dari situ, meski masih kerap terlibat dalam momen-momen penting Real Madrid, Bale sudah dianggap sebagai pemain yang tak penting-penting amat. Hubungan Bale dan Zidane sudah tak sama lagi. Setelah menjadi pahlawan di berbagai momen, secara mengejutkan, Bale mengungkapkan kalau ia sudah merasa tak nyaman di Real Madrid. Ia bahkan terang-terangan minta dijual dan dalam beberapa momen bermain golf masih jauh lebih penting ketimbang berlatih bersama Real Madrid. Saking seringnya bermain golf, Bale jadi lupa diri kalau dirinya adalah pesepak bola profesional. Bagi Bale, tiada hari tanpa golf. Bahkan aktivitas media sosialnya kala itu lebih dipenuhi oleh golf ketimbang sepak bola. Dirinya seakan menemukan kebahagiaannya lagi di lapangan golf. Parahnya, sejumlah pihak di Real Madrid mengatakan kalau Bale jarang bersosialisasi dengan pemain-pemain lain. Bale seperti punya kehidupannya sendiri. Puncak amarah fans terjadi ketika Bale memenuhi panggilan timnas Wales di kualifikasi Euro 2020. Memenuhi panggilan Wolves jelas mengherankan bagi Madridista, sebab Bale sebenarnya belum 100% pulih dari cedera betis. Keputusan Bale ini menimbulkan perdebatan di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Di saat situasi masih gonjang-ganjing, Gareth Bale justru memperkeruh dengan mengibarkan bendera Wolves dengan tulisan Wolves Golf Madrid. Kalimat itu pun seolah menunjukkan kalau Real Madrid menjadi prioritas ketiga Bale, di bawah Wolves bahkan golf. Akhirnya, Bale yang sudah benar-benar tak mendapat tempat di Real Madrid sempat dipinjamkan ke Spurs agar tetap bisa bermain sepak bola tanpa tekanan. Tapi, semua itu sudah terlambat. Sudut pandang Bale terhadap sepak bola sudah berubah. Bale kemudian kembali ke Real Madrid selepas masa peminjamannya dari Spurs hanya untuk menyampaikan salam perpisahan. Dia memilih untuk mengakhiri karir dengan Real Madrid sekaligus menyampaikan pesan yang mengharukan. Menjadi bagian dari sejarah klub ini dan mencapai apa yang kami capai saat aku masih menjadi pemain Real Madrid merupakan pengalaman yang luar biasa dan tidak akan pernah aku lupakan.